hati, sehingga sungguh-sungguh ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai perasaan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ya. Kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, Roh Kudus hadir di tempat ini. Bagaimana Roh Kudus mampu mengubah hidup kita. Karena dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksi, di mana kita akan menyaksikan hidup kita melalui setiap langkah kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu senantiasa membantu kita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengerahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita pusatkan pemikiran kita kepada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita merasakan kehadiran Tuhan. Sungguh-sungguh kita merasakan jamahan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami datang pada saat ini. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu terjadi atas kami masing-masing. Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami masing-masing. Sehingga kami pada saat menaikkan pujian dan penyembahan ini, kami merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Kami merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Sehingga puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, bila ada salah dan dosa yang kami lakukan, pribadi lepas pribadi, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami pada saat ini untuk datang memuji Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus
Bapakku. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kuasa. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat ini lewat kami masing-masing Tuhan. Sehingga Roh Kudus boleh kami rasakan, Roh Kudus punya bekerja di dalam hati kami Tuhan. Supaya kehadiran Roh Kudus kami rasakan pada saat ini. Kehadiran Roh Kudus kami rasakan sehingga kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang melawat kami satu persatu Tuhan. Di mana Tuhan pada saat ini kami merasakan kehadiran Tuhan. Kita mengatakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, benar Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan saat ini, ku rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, benar Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa
Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Doa pembukaan saya undang Pendeta Nelson. Mari kita berdoa. Allah kami adalah Allah yang maha hadir. Kami tahu Tuhan, dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, Engkau ada di tempat ini. Engkau melihat, Engkau menolong, Engkau memimpin kami, dan kami terus belajar berserah diri kepada Tuhan. Kami sepenuhnya memerlukan Engkau dalam segala hal, dan tidak ada sedetik pun dalam hidup kami tidak memerlukan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, waktu demi waktu, siang dan malam, dimanapun kami berada dan dalam segala situasi. Tuhan hadir, Tuhan menolong, bahkan Tuhan mengarahkan kami, memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan, dan memberi kami hati yang dipenuhi oleh kasih, damai sejahtera dan ketentraman dari Tuhan. Banyak pergumulan hidup kami, tetapi lebih banyak pertolongan-Mu bagi kami. Banyak hal-hal yang menjadi pemikiran kami, tetapi lebih banyak firman-Mu yang menjadi jaminan bagi kami, bahwa Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih kami merasakan semua itu, dan kami melihat bahwa Engkau terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan pada waktu ini kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mau melihat cahaya kemuliaan-Mu. Kami mau mendapatkan berkat dari Engkau. Karena itu biarlah kiranya ibadah kami ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari kita lanjutkan dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya persilakan duduk. Saat ini kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Ada yang menyaksikan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya. Ibu Pur udah lama nggak bersaksi. Ibu Mei lah, Ibu Pur. Ya, ayo Ibu Pur. Ya, menyaksikan bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan pasti punya. Ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus.
khotbah kemarin tentang, saya ingatnya ya, tentang masa lalu. Pak Yopi juga seringkali memakai masa lalu itu untuk mengingat bahwa perjalanan hidup beliau dari waktu ke waktu selalu dipimpin oleh Tuhan. Dari yang mungkin banyak dendam atau kesalahan-kesalahan masa lalu, kami kemudian mengalami proses yang diproses oleh Tuhan secara pribadi dan kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terus bertumbuh di dalam iman. Jadi saya terinspirasi untuk juga menceritakan masa lalu saya, masa kecil saya, yang dari situlah saya kemudian merasa bahwa Tuhan ada menolong saya dimiliki oleh Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan saya. Jadi saya pernah waktu kecil, waktu itu kami pindah ya dari satu pulau ke Pulau Jawa dengan transportasi kapal penumpang yang besar sekali. Itu kami mengarungi laut itu 10 hari. Jadi kami sekeluarga menyewa sebuah kamar yang sebenarnya itu adalah kamar ABK. Jadi di situ yang banyak juga yang cuma di dek ya, nggak ada di kamar. Itu tergantung masing-masing orang mau pakai kamar atau tidak. Dan puji Tuhan, kami sekeluarga bisa dapat di kamar itu. Nah, saya waktu itu masih usia 6 tahun. Saya senang sekali, nggak bisa diam ya saya. Senang sekali jalan-jalan sendiri gitu di dalam kapal. Seperti kapal milik sendiri aja ya, kemana-mana karena banyak orang dan banyak juga yang jualan-jualan di sana, saya suka. Saya pernah tersesat sampai kemudian saya bingung, ini tadi arahnya kemana ya, mau ke kamar, balik ke kamar. Waktu masih kecil, ya saya nggak tahu jalan. Jadi akhirnya cuma menangis dan kemudian ditemukan oleh ABK yang kamarnya itu kami sewa. Jadi dia hafal, oh ini anak ini tuh yang bertempat di kamar saya. Jadi diantarlah sampai ke rumah. Nah, kemudian ada juga pengalaman yang sampai sekarang saya itu masih gemetar kalau mengingatnya. Jadi di kamar itu model jendelanya itu bulat gitu ya, bulat besar gitu. Saya itu suka lihat dari situ, lihat laut. Nah, kakak saya itu juga karena masih sama-sama kecil ya, namanya anak-anak, belum bisa berpikir jauh. Waktu saya melihat itu, saya didorong. Terus untung saya nggak tahu ya, pokoknya saya masih kecil tapi ini respon saya itu bagus. Langsung saya pegangan pinggir-pinggir jendela itu. Saya itu sampai gemetar. Coba kalau tangan saya itu lepas gitu, saya udah cebur ya ke laut. Nggak ada yang nolong, mungkin udah sampai sekarang udah nggak ada. Nah, mulai dari situ saya itu seringkali takut kalau lihat itu. Mungkin ini adalah satu hal yang awalnya seperti lumrah gitu, jadi fobia saya kalau melihat ke bawah. Makanya waktu jalan-jalan ke Tangkuban Perahu itu saya kurang nyaman. Karena melihat sesuatu yang dalam gitu saya udah enggak nyaman aja. Nah, yang kedua, saya belum bisa berpikir bahwa itu adalah perlindungan Tuhan karena saya masih 6 tahun ya. Yang kedua adalah saat saya masih SMP. Saya ingat Pak Yopi waktu itu juga cerita waktu SMP ya. Jadi saya terinspirasi. Jadi waktu SMP itu saya kalau ke sekolah kan jauh ya jaraknya, lebih dari 5 kilo. Dari rumah itu terus naik sepeda. Naik sepeda kalau pulang juga bareng-bareng gitu. Nah, pada suatu perempatan
itu jalannya rame dilewati oleh bis jurusan Solo Wonogiri. Itu bisnya besar-besar terus ngebut, nggak pernah nggak ngebut. Nah itu suatu waktu pulang, saya itu tahu bahwa saya itu nggak banyak orang di sekeliling saya ya, nggak banyak orang. Tapi ada suatu tenaga itu, yang itu di luar kemampuan tenaga saya untuk menahan. Itu saya didorong dari belakang punggung saya. Kuat sekali, sampai saya kemudian jatuh terguling-guling. Nah, saat terguling-guling itu ke kanan, jadi saya itu arahnya kan kalau bersepeda di pinggir ya, sebelah kiri. Nah itu gulingannya ke kanan, guling-guling gitu. Entah itu apa, pokoknya saya ada yang mengingatkan, kamu jangan berguling-guling terus ke kanan. Kamu harus berusaha untuk berguling ke kiri. Jadi menghindar gitu ke tengah. Tapi rasanya berat sekali karena tenaganya terlalu kuat itu mendorong saya. Waduh, gimana caranya? Terus diingatkan, kamu harus berguling ke kiri, kuatkan. Kuat, kamu harus kuat, kamu harus bisa berguling ke kiri. Akhirnya dengan kekuatan yang saya nggak tahu itu dari mana, saya berguling ke kiri. Berguling ke kiri gitu dua kali ya, guling-guling gitu. Terus telinga saya itu sudah menangkap getaran dari aspal itu jalan. Gluduk-gluduk-gluduk. Jadi wah ini pasti ada bis lewat, bis Wonogiri itu. Cepet banget. Makanya saya harus berguling ke kiri, saya harus usaha berguling kiri. Akhirnya dengan kekuatan saya juga nggak tahu dari mana, didorong saya ke kiri juga ya. Saya berguling ke kiri. Begitu saya tek gitu berguling, langsung bisnya lewat, wus gitu. Saya cuma, ya ampun, terima kasih Tuhan. Saya juga nggak tahu itu kekuatan dari mana. Setelah saya sadar, saya nggak pingsan sih ya, cuma setelah berguling itu kan agak capek juga ya, sakit. Terus saya ini terus ditolongin orang, kenapa gitu. Tapi saya nggak apa-apa kok, cuma lecet-lecet aja. Tapi mereka nggak tahu detik-detik yang seperti itu mereka nggak tahu. Taunya cuma saya jatuh aja. Padahal kalau Tuhan nggak ingatkan saya sudah mungkin nggak tahu juga ya. Udah maut itu menjemput demikian cepat. Nah dari situ saya heran, ini siapa yang mendorong saya? Nggak ada orang. Sampai setelah dewasa ini baru saya tahu bahwa ada kuasa gelap yang di jalan itu bisa saja mencelakakan kita. Jadi saya tahu dari situ bahwa Tuhan itu ternyata selalu melindungi saya. Meskipun saya masih kecil, umur 6 tahun, kemudian SMP, mengalami hal-hal yang bisa membuat celaka saya, tapi Tuhan tetap melindungi saya. Ada Tuhan di samping saya, melindungi saya. Dan dari situlah sampai umur sekian saya selalu kalau penyembahan itu menangis. Karena ya itu di dalam penyembahan saya tahu bahwa Tuhan itu selalu ada untuk saya, menolong saya, dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga selalu akan menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini. Dan saya tahu bahwa karena saya sejak kecil sudah diserahkan kepada Tuhan, dibaptis, jadi itulah Tuhan tidak akan menyerahkan anaknya yang sudah menjadi miliknya untuk dimiliki oleh kekuatan jahat, oleh roh-roh jahat, atau apapun itu di luar Tuhan. Saya percaya itu sampai sekarang. Ya, itulah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Pur. Memang pengalaman hidup kita pada saat kita melihat ke belakang, kita baru merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Karena Tuhan katakan dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Ya, pasti kita masing-masing punya pengalaman masa lalu, tapi kita ingat kembali, baru kita lihat bagaimana perlindungan Tuhan. Ya. Karena itu kita tetap
menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Berkuasa di dalam segala hal. Karena itu kita bangkit berdiri, kita katakan Tuhan berkuasa. Ya. Silakan duduk, bahwa Tuhan berkuasa, ya, mampu melakukan segala perkara. Ya, saya persilakan Bu Mei. Ya, seminggu ini ditinggal oleh sang kekasih. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, bersyukur 1 minggu ini bisa terlewati. Memang sih awalnya biasa aja, cuma lama-lama kesepian juga di rumah, gak ada Pak Alek karena biasanya saya jahilin dia Bapak Ibu. Ya tapi puji Tuhan bisa terlewati, dan makasih dukungan doa Bapak Ibu semua. Pak Alek sudah diwisuda, udah selesai semua, karena tentunya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan buat hidup Pak Alex. Kalau tadi Bu Pur cerita tentang kisah hidupnya di masa kecil, sedikit sharing juga ya Bapak Ibu yang mungkin bersama-sama dengan saya dan Pak Alek dari zaman di Muhammad Toha dulu, awal masuk ke gereja ini, awal mengenal jemaat ini, puji Tuhan, istilahnya benar-benar merasakan kekeluargaan sekali di tempat ini, dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi selama dari awal pernikahan sampai detik ini, semuanya bisa dijalani, bisa dilewati karena tuntunan Tuhan juga. Dan Pak Alex itu dari zaman S1, S2 tuh nggak pernah diwisuda Bapak Ibu, jadi cuman karena nggak bisa menghadiri dan keterbatasan biaya nggak bisa ikut dia karena di luar kota kan sekolahnya. Dan baru kali ini wisuda S3 itu sekalinya wisuda di luar negeri, dan harus ke sana pertama kalinya, dan itu benar-benar penyesuaian luar biasa juga buat beliau ya. Karena kemarin, terutama di hari terakhir kemarin dia di Korea itu, karena dia penerbangan untuk pulangnya itu dia lebih awal dari teman-temannya, dia sepanjang hari itu dia lewatin sendiri di apartemen sendiri, teman-temannya udah tinggalin dia sendiri, dia cari makan sendiri. Itu bingung juga ya, karena kan orang asing di tanah. Dia bilang, aduh beginilah mami di tanah rantau. Saya bilang, apaan di tanah rantau, cuman 1 minggu doang di tanah rantau.
cuma ya selewat aja lah gitu. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi, menjaga beliau. Ketakutan saya juga kan, takutnya beliau tuh kan ada jantung ya, namanya jantung, amit-amit lah serangan jantung kan bisa aja jadi ya membayangi gitu. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi, cuman kelelahan aja berapa kali dan mabok juga berapa kali di perjalanan karena kondisi beliau nggak fit. Ya bersyukur bisa terlewati semuanya. Dan tadi pagi juga dia ibadah juga di ini apa, karena udah sampai ya di Kuala Lumpur di tempat sahabat kami di hari Sabtu kemarin. Jadi ya bersyukur semua bisa dijalani Pak Alex, bisa terlewati. Dan sekali lagi makasih buat dukungan Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Saya bersyukur memiliki keluarga di tempat ini. Buat saya keluarga Menara Pengharapan tuh benar-benar keluarga yang luar biasa, karena kita selalu saling mendoakan, kita selalu saling support, dan kiranya sampai kapanpun kita tetap mempertahankan saling mendoakan dan saling mensupportnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Mei. Ya, kesaksian yang memberkati kita. Masih ada kita dengarkan dari Pendeta Nelson kesaksiannya. Ya, kalau Ibu Mai kesepian ditinggal Pak Ale, kalau istri saya nggak pernah kesepian ditinggal sama saya. Nah, dia terhibur sendiri itu enggak. Mungkin saya terlalu bawel barangkali. Ya, bukan itu Bapak Ibu, canda saja. Perlindungan Tuhan tadi ya Ibu Pur, masa kecil bagaimana, jadi saya juga teringat kembali. Nah, saya itu sebetulnya mengalami masa kecil yang sangat pahit. Ya, karena dibeda-bedakan ya di dalam keluarga. Walaupun biasanya anak laki-laki tertua itu kan istimewa, tetapi saya merasa tidak istimewa. Maksudnya dibedakan dengan adik-adik. Nah, tapi ini ya masalah lain gitu ya. Saya waktu sebelum sekolah itu sebetulnya sudah mau mati juga, karena main-main di sungai saya hanyut. Dan saya rasa saya memegang entah apalah di pinggir sungai itu, tapi itu terasa putus, tek, pegang tek gitu ya. Lalu saya tidak tahu bagaimana, kata orang-orang, saya sudah tidak sadar, sudah pingsan, bahwa saya sudah masuk ke sebuah sungai itu memutar, jadi yang derasan air sana kan bikin lubang. Nah, saya sudah di situ katanya. Tidak ada satu orang pun yang berani, teman-teman saya ada, abang-abang saya itu ada, tapi nggak ada yang berani masuk ke tempat itu. Hanya ada seorang kakek, memang dia dukun, dia punya lahan di daerah itu, dia kebetulan ada di sana, dialah yang kemudian menyeberang sungai itu dan mengangkat saya keluar. Lalu kata orang, akhirnya saya mengatakan lapar. Lapar, kenapa lapar? Nah, ternyata nggak tahu ya, mereka udah tahu di sana. Begitu saya hanyut diangkat keluar, ternyata perut sudah besar. Lalu saya dimasukkan ke selangkangan, dipres, air itu keluar semua dan sama isinya barangkali. Setelah itu saya bilang lapar. Lalu kemudian hari, tak lama setelah itu dihanyutkanlah pakaian saya di sungai itu sebagai pengganti saya, karena waktu saya kecil itu saya belum beragama, kami itu belum beragama. Ya, di kampung itu hampir semua tidak punya agama, hanya mengikuti kepercayaan leluhur. Nah, tetapi itu perlindungan Tuhan, saya kira kalau tidak dulu saya mati, kemana saya? Sudah diduruk saya di neraka sana. Ya, lalu saya juga sebetulnya kepahitan ya dari kecil itu. Ya, saya mungkin sudah pernah ceritakan ini. Karena dibeda-bedakan tadi, saya sering sekali, ingin sekali mati. Kalau bisalah adalah yang zaman itu ada zaman sering katanya orang buat bangunan itu ada tumbal anak. Nah, kan biasa sering begitu ya, nggak tahu benar atau tidaknya, katanya kepalanya dipotong nanti ditumbalkan. Sampai sekarang pun cerita seperti itu kan kita dengar itu. Saya sangat berharap sebetulnya ada yang mancung kepala saya.
Tapi mati takut juga gitu, jangan bunuh diri. Walaupun saya pernah coba sekali, ya di sungai mau menghanyutkan diri, tapi takut juga. Padahal sudah pernah pengalaman dulu. Nah itu kepahitan demi kepahitan yang terjadi. Tetapi kepahitan juga lah yang kemudian membuat saya meninggalkan kampung halaman. Ya, karena saya kepahitan saya meninggalkan kampung halaman. Walaupun ceritanya panjang, saya persingkat saja. Dan saya sampai di Medan, sana saya bekerja. Lalu saya ditipu lagi sama mandor saya. Nah ini ditipu sama mandor, maksudnya mandor itu ambil proyek di luar dari perusahaan. Nah, tenaga saya dipakai di sana. Lalu kemudian disitulah saya bertemu Tuhan. Ya, melalui peristiwa itu. Jadi seperti Pak Ibu Pur tadi bilang, kalau ingat-ingat dari masa lalu bagaimana Tuhan itu menolong, tadi Pak Saud juga singgung, setelah kita lewati baru kita sadar. Sebetulnya semua itu menjengkelkan saya, termasuk saya ditipu itu. Tapi kemudian saya melalui peristiwa itulah saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena ditipu, ya karena kepahitan dari kecil, kepahitan dengan orang tua. Saya kemudian merantau, saya ditipu juga, lalu saya bertemu Tuhan. Dari situ kemudian saya bisa sekolah tanpa biaya dari orang tua, dan sampai selesai S1, ya sampai sekarang bisa melayani. Itu semua perjalanan yang indah kemudian ya setelah kita lewati. Tapi kalau dulu itu kan semua mengesalkan, menyakitkan, ada pemberontakan, ada kemarahan, ada dendam, semua campur. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan, semua itu sembuh. Artinya kepahitan itu hilang, kemarahan, dendam, semua itu hilang. Itu karena Tuhan. Ya, kalau saya ceritakan kepahitannya nanti Bapak Ibu juga merasa ngeri juga gitu ya. Karena KDRT itu cukup berat ya, baik dari ayah dan ibu saya itu cukup berat yang untuk saya alami. Nah sehingga sekarang walaupun ada hal-hal tekanan-tekanan ya cukup berat, kadang-kadang direndahkan orang dan seterusnya, saya tidak begitu terganggu lagi, ya sudah biasa saja. Jadi Tuhan sudah menempa saya dari dulu dan bekerja sekeras apapun sampai sekarang itu saya masih bisa juga, karena saya yakin itu penempaan Tuhan itu dari dulu. Jadi pesan saya salah satu anak-anak kami ini semua yang muda-muda ini, saya kira kalian sudah menjadi orang-orang yang terlalu manja, orang yang tidak diproses dengan baik oleh situasi, sehingga kalian menjadi orang-orang yang rentan, tidak tahan menghadapi pergolakan, pergumulan-pergumulan zaman ke depan. Karena itu belajarlah untuk susah. Belajar susah itu lebih sulit daripada belajar senang. Nah kalian harus ingat itu, belajar susah itu lebih sulit daripada belajar senang. Ya, belajar susah itu kan ada pada kita tapi kita menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu. Itu kan belajar susah. Kita punya HP, kita tahan diri supaya tidak mempergunakan HP untuk hal-hal yang tidak membangun. Itu belajar susah. Kalau belajar senang, kita punya uang, kita belanjakan sehari itu langsung habis. Kita bisa senang-senang. Itu mudah sekali. Tapi belajar susah itu lebih susah. Maka belajarlah susah bagi yang muda-muda ini. Jangan belajar senang, belajarlah susah. Bukan untuk hidup susah, tidak, tapi untuk membentuk karakter kalian supaya menjadi orang-orang yang tahan tempa di masa depan, sesukar apapun hidup kalian. Ya mentalnya siap, fisiknya siap. Jangan hanya mental siap, fisik juga tidak siap, kan begitu. Fisik juga harus siap. Tentu yang harus lebih siap lagi itu adalah iman. Karena iman itu kita tahu kita harus berjalan pada keyakinan yang kita tidak lihat ya apa yang terjadi, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di depan. Itu adalah iman. Nah, saya saksikan kembali soal itu. Kami bergumul untuk pendidikan Benaya. Bagaimana dia nanti masuk SMP itu sudah beres, tetapi pergumulan baru adalah biaya untuk seragam, biaya SPP. Tetapi dua hari yang lalu ya, solusi itu sudah ada. Saya tidak ngomong kepada siapapun, cukup hanya di dalam doa, biarlah Tuhan saja yang tahu. Tetapi Tuhan sudah utus malaikatnya, ya orang-orang yang bermurah hati,
untuk memenuhkan semua biaya itu. Jadi saya tidak perlu lagi khawatir, hanya berpikir lagi bulan 8 bagaimana, karena uang kuliah yang sebelah kanan saya ini sekitar 9-10 juta yang harus dipenuhi, tapi belum ada apa-apa. Dan ingat, jangan takut ya. Jadi belajar kuat fisik, kuat mental, kuat iman, karena iman itu sekali lagi itu harus lebih tinggi dari kekuatan apapun, kekuatan fisik, kekuatan mental. Itu harus lebih kuat iman, karena mental kalian kuat, fisik kalian kuat, tapi iman kalian rapuh. Walaupun semua kebutuhan kalian terpenuhi, kalian akan hancur juga, digilas oleh situasi yang ada sekarang, oleh tawaran-tawaran yang sering sekali menggoda. Jadi ya tetap iman itu yang harus dibangun, itu yang harus ditumbuhkan lebih dulu. Terima kasih, itu kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Nelson. Ya, memang kita diajar untuk menderita. Karena itu Tuhan dikatakan pada saat kita percaya Yesus, kita juga harus memikul salib. Memikul salib itu adalah bagian dari hidup kita. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Paulus ketika dia sebelum dan sesudah percaya Yesus. Sebelum dia percaya Yesus, dia tidak pernah mengalami penganiayaan. Bahkan dia dipercaya untuk apa? Mengambil orang-orang percaya untuk menindas dan juga menganiaya. Tetapi setelah dia percaya berjumpa dengan Yesus di Damsyik, ada perubahan yang dialami. Perubahan itu apa? Perubahan itu sehingga dia mau menderita, dia dipenjara, dia dianiaya, tapi dia tetap bertahan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena firman Tuhan ada di dalam kehidupannya. Karena itu pada saat kita mau percaya Yesus, firman Tuhan harus ada dalam hati kita. Karena itu dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak menyimpang darimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu dapat menaburi hati kita. Sehingga firman Tuhan itu dapat mengubah hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan supaya Tuhan yang firman Tuhan ini mengubah hidup kita. Mari kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka pintu hati, telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di
bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan, aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Buka mata hatiku dan suruh hikmatku untuk ku nikmati firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saya persilakan untuk hamba Tuhan untuk membuka dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan, firman Tuhan dapat mengubah hidup kami. Sehingga hari demi hari kami semakin baik Tuhan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh juga mengubah hidup kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami di hadapan Tuhan semakin hari semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang berfirman pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Walaupun saya ada di rumah, tapi bersyukur bahwa dengan online ini, ya setiap minggu saya bisa hadir bersama dengan rekan-rekan sahabat, dan kami bersyukur bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik ya. Nah, nanti sebentar kita akan dengar firman Tuhan, dan mungkin sekali lagi kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik, kiranya anugerah-Mu turun pada pagi ini, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi rencana-Mu atau apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Walaupun mungkin apa yang disampaikan mungkin hampir kebanyakan sahabat-sahabat tahu bahwa ini khotbah yang pernah disampaikan setiap minggu, tetapi ini kalau kami mundur lagi, itu 3 minggu yang lalu. Nah, kiranya anugerah-Mu turun Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau sendiri yang menolong kami.
Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau kerjakan untuk setiap kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, tadi sebelum kita dengar, ya Pak Nelson tadi bicara pahit, kepahitan, dan sebagainya. Jadi saya ingat nama mertua saya, jadi terima kasih Pak Nelson kesaksiannya. Ibu Mei juga terima kasih. Ibu Pur juga bersaksi. Nah, kiranya semua yang telah kita sampaikan sebenarnya ini kan perjalanan kita ya. Dan kita kagum bagaimana Tuhan yang begitu baik telah menolong kita, ya tahap demi tahap lah. Nah, itu sebabnya mari kita dengarkan apa yang saya sampaikan pada pagi ini untuk sahabat-sahabat, termasuk nanti kalau direkam lagi, berarti bisa online. Nah, kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap kita yang mendengar apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih. Silakan Pak Pur. Mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hebat! Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pertama adalah kita mati. Artinya ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, kita tidak berdaya. Sebelumnya kita terikat pada hal yang buruk. Tapi setelah Tuhan membangkitkan kita, berarti bahwa Dia sudah memulihkan hidup Anda. Kenapa? Karena Anda adalah ciptaan baru yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, saya nggak tahu bagaimana hidupmu. Apakah engkau setia, rajin, berdoa, baca firman Allah, ikut persekutuan misalnya, kesetiaanmu. Dan bagaimana ketika engkau punya masalah atau engkau menghadapi sesuatu yang berat? Apakah engkau mengeluh dan engkau tidak membiarkan Tuhan bekerja, berkarya dalam hidupmu? Bahkan seringkali ketika engkau menghadapi sesuatu, malah engkau terpuruk dan membiarkan hal-hal yang buruk itu menguasaimu. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sadar, kita melakukan sesuatu yang buruk untuk melakukan pembalasan misalnya, atau memaki-maki orang misalnya. Tanpa kita sadari, akhirnya kita tidak keluar dari kegelapan. Bahkan kadang-kadang kita seperti walaupun ada di luar, kita mau masuk ke dalam lagi. Kalau kita sudah di luar, jangan mau masuk lagi. Kenapa? Karena kita bukan di dalam kegelapan, kita ada di luar. Itu sebabnya izinkan Kristus yang sang pemelihara itu mengambil alih hidupmu. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya pandanglah Dia, Tuhan, saya punya masalah ini Tuhan, saya ada sesuatu yang berat Tuhan. Jadi minta izin kepada Dia untuk bagaimana Tuhan akan menolongmu. Itu sebabnya pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Tuhan yang mengasihimu, dan biarlah Dia yang bekerja dan menolongmu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kadang-kadang ketika kita punya sesuatu yang berat, kita terikat di sini, kita lupa
bahwa status kita adalah Tuhan yang di atas, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang datang ke dalam dunia ini dan menjadi manusia. Dan dia mati dan dia kembali lagi ke atas. Tujuannya apa? Karena dialah sang pemeliharamu. Dia tidak mungkin akan melepaskan dan membiarkanmu terlunta-lunta. Tidak mungkin. Saya percaya dia akan menolongmu. Pasti. Kenapa? Yang pertama, sebab kamu telah mati. Kamu telah mati. Artinya kita sudah sebelumnya. Kita itu memang mati. Before. Sebelumnya. Nah sekarang saya hidup karena saya dibangkitkan bersama dengan dia. Dan saya sudah melepaskan semuanya. Kalau saya jujur, saya berkata kepada saudara ketika awal-awal di mana saya melepaskan hidup saya, waduh, walaupun itu berat, tapi saya melepaskannya dan saya percaya bahwa itulah sesuatu yang tidak mudah. Langkah pertama adalah, waktu itu saya diminta, karena Pak Octavianus pada waktu itu adalah, itu murid ibu saya sebenarnya. Dia kan guru ya. Jadi waktu itu saya bicara dengan beliau, datang ke Bandung. Itu tahun 71. Saya datang ke dia, bicara dengan dia. Dia bilang, udah Yopi, kamu datang ke Batu. Saya iya bilang, iya. Tapi sambil jalan kaki pulang, karena waktu itu masih sepi, saudara. Bandung gak seramai sekarang. Jadi saya jalan kaki pelan-pelan menuju rumah, karena rumah saya di Gandapura. Jadi saya jalan kaki itu saya mikir, kalau saya ke sana, bagaimana orang di Bandung bisa tahu tentang saya, bahwa saya adalah Yopi yang berubah. Kalau betul saya mau berubah, orang di sini di kota Bandung, mereka harus tahu bahwa saya adalah Yopi Ratu yang betul-betul sudah berubah. Waduh, itu berat saudara. Berat kenapa? Karena saya sudah berjanji dalam diri saya akan ikut Yesus. Betul saudara. Sebab kamu telah mati. Tiba-tiba ada orang datang mau ngajak saya berkelahi saudara. Saya tahu bahwa sebenarnya dia gak berani dengan saya dulunya. Tapi sekarang dia tahu bahwa saya adalah orang yang tidak mau lagi berkelahi. Dia datang ke saya dan mengajak saya berkelahi. Saya ketawa, saya mati. Tapi karena saya sudah mati, jadi saya bilang sama dia, bukankah kita ini teman? Apa salah saya? Oh gak ada Yop, salah kamu gak ada. Saya pengen tahu aja gitu. Saya minta ampun lah kalau saya punya salah sama kamu. That's the first time. Saya yakin bahwa ini proses. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi saya bilang, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Itu langkah demi langkah. Kadang-kadang kalau saya pulang dari sekolah misalnya, saya jalan kaki. Waktu itu kan Tiranus di Cihapit. Saya jalan kaki dari Cihapit ke Gandapura, itu dekat sekali saudara. Teman-teman lagi pada mabuk, karena teman-teman saya tiap hari mabuk. Dia bilang, Yopi duduk, lu gak mau minum? Enggak, terima kasih saya bilang. Lu gak mau ini? Enggak. Lu gak mau ini? Enggak, saya bilang. Wah, lu sombong benar katanya. Enggak, bukan saya sombong. Saya udah gak mau lagi, saya bilang. Dan disitulah proses. Dan saya yakin kalau engkau berani melepaskan hidupmu dalam kasus-kasus yang kau hadapi, pasti Tuhan tidak akan membiarkan engkau terlunta-lunta, enggak akan. Kamu telah mati. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Waduh, saya bersyukur bagaimana Tuhan menolong saya langkah demi langkah. Itu sebabnya perubahan itu adalah perubahan yang buat saya itu luar biasa sekali. Dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan engkau terlunta-lunta kalau engkau mengalami. Archbishop William Temple berkata, hidupmu adalah satu-satunya bagaimana engkau harus kooperatif. Sebab di dunia ini ada untuk kepentingan, kadang-kadang tantangannya adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus kooperatif. Kalau saya baca firman Tuhan, ada ayat yang menggugah hati saya berkata, Tuhan tolonglah saya. Sama seperti apa yang sudah saya bacakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kalau saya lihat, itulah problem. That's my problem.
Tapi saya lihat ke atas, Tuhan tolonglah saya. Sehingga kalau pagi ini ada sesuatu yang berat dalam hidupmu, engkau lihat Tuhan yang di atas. Kalau engkau terbaring sakit pagi ini, engkau jangan lihat tubuhmu yang sakit. Engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu Tuhan, bagian ini yang sakit, bagian ini yang sakit, bagian ini yang sakit. Tolong saya Tuhan, jamah saya Tuhan, jamah saya, jamah saya, sembuhkan saya Tuhan Yesus. Pulihkan saya, pulihkan. Tuhan, saya punya kekurangan ini, saya punya sesuatu yang berat Tuhan. Tolonglah saya, tolonglah saya, tolonglah saya. Dan saya yakin, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Jangan lupa, kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya bahwa engkau ada dalam perlindungan dan genggaman Dia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tidak, saya yakin tidak. Kenapa? Karena Dia pasti akan membangkitkanmu. Karena ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengalami sesuatu yang berat. Walaupun mungkin bisa saja engkau mengalami sesuatu dalam tanda kutip seakan-akan berat, tetapi Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia pasti menolongmu. Saya yakin Luis Paulo, seorang penginjil, dia pernah berpendapat bahwa gereja pada hakikatnya adalah metafora yang membumi. Dia berkata bahwa gereja adalah seperti penabur, bekerja sama dan memperbaiki untuk orang percaya. Bahkan dia berkata bahwa tidak sedikit orang yang mengalami perubahan karena kesetiaannya. Sekali lagi, tidak sedikit orang yang mengalami perubahan karena kesetiaannya. Itu kata Luis Paulo. Saya yakin bahwa pengalaman apa yang dia sampaikan sebenarnya adalah merangsang saya sendiri setelah saya membaca bagian dia dan membaca firman Tuhan pagi ini. Dan saya yakin bahwa Tuhan punya maksud yang indah untuk saudara dalam minggu ini. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Carilah. Kenapa? Karena Dia akan menyelesaikan semua yang engkau alami selama engkau mengikuti proses sebagai anaknya. Dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Kadang-kadang berat, tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami terlunta-lunta. Bahkan kami menangis, mungkin kami menjerit, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Tuhan Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah Tuhan yang bisa mengangkat kami, Engkaulah Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Itu sebabnya kami hanya bisa menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang kami percaya, dan Engkau pasti menolong. Yang sakit Engkau pulihkan, yang gagal Engkau beri kemenangan dan sukacita, yang putus asa Tuhan pulihkan. Dan hamba-Mu percaya Engkau tidak akan membiarkan kami sampai terlunta-lunta atau terpuruk. Tolong kami Tuhan, dan semua yang terlibat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa apa yang saya baca tadi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dia tunggu dan Dia mau mendengar apa yang engkau mau katakan kepada Dia. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada hal yang menarik tadi di dalam penjelasannya. Kenapa kita memikirkan hal-hal yang dari dunia? Karena dalam Yohanes pasalnya yang ke 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15, saya akan bacakan di sini, dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi dunia ini menawarkan kepada kita hal-hal yang menarik. Ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Karena itulah kita perlu memikirkan pikiran-pikiran Tuhan yang dari atas. Karena dunia menawarkan pikiran-pikiran kedagingan, tetapi Tuhan membuat pemikiran-pemikiran hal kekekalan. Ini tinggal pilihan kita. Apakah kita mau memikirkan yang dari atas atau dari bawah atau dari dunia ini? Dari dunia ini senantiasa menawarkan keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Itu dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itulah keinginan daging. Tetapi keinginan dunia adalah keinginan surga, keinginan Tuhan adalah kita mengasihi. Ada buah-buah roh yang ada dalam hidup kita. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu adalah keinginan dari atas. Ada kasih, ada sukacita. Kita akan memberikan persembahan. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, Pak Nelson bisa berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberkati kami. Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kiranya menumbuhkan iman kami. Kami memikirkan perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas. Karena kami tahu bahwa kami akan dihidupkan, dibangkitkan bersama dengan Kristus dan bahkan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk semua. Pada waktu ini kami akan memberikan persembahan. Roh-Mu menolong kami supaya kami tulus memberi, dan biarlah apa yang kami beri, semua itu kami dapat bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, agar kami betul-betul melakukan segala sesuatunya secara baik dan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kuasa. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Ya, saya persilakan. Ya, pengganti Bu Ade, saya persilakan Ibu Ros. Ya, terima kasih Pak Saud. Bapak Ibu, mari kita menyimak penyampaian warta jemaat hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan dulu kami semua juga ya atas kehadiran Ibu dan adik. Ya, silakan boleh memperkenalkan diri. Kami menyambut dengan senang hati kehadiran Ibu dan adik. Silakan.
Yuk, siapa dulu? Ya, silahkan Bu. Ya. Oh ya, terima kasih Ibu yang adik. Masih malu-malu. Ya. Berarti ini adiknya dari Fania. Ya, terima kasih Ibu dan adik ya yang sudah datang ke Bandung dan beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, mari kita melihat warta jemaat. Pertama-tama kita akan melihat ya persembahan yang sudah terkumpul, baik itu secara langsung maupun via transfer ke OCBC NSFP, yaitu totalnya 540.000 kepada semua jemaat yang sudah memberikan persembahan. Kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya minggu depan yang akan melayani yaitu firman Tuhan Pendeta Alex, WL saya sendiri dan tim, ibu-ibu ya, pemain musik anak-anak muda, lalu multimedia Pak Pur, dan warta jemaat Pendeta Nelson. Mohon semuanya mempersiapkan diri ya. Selanjutnya kita akan, ternyata di bulan Juni itu walaupun tidak ada yang ulang tahun kelahiran, ada yang nyangkut ulang tahun pernikahan. Ya, pada tanggal 27 Juni selamat ulang tahun pernikahan kepada Pendeta Saud dan Ibu Olsia yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama berapa tahun Bu? 27 tahun, luar biasa ya. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan tempatkan, Tuhan utamakan. Demikianlah pernikahan Kristen ya, termasuk yang calon menikah. Libatkan Tuhan, utamakan Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai dasar keluarga. Amin. Selanjutnya, jangan lupa Pak Yopi selalu meng-sharekan khotbahnya melalui radio Cepi ya, pukul 7 pagi setiap hari Senin. Mungkin yang tadi juga bagian dari itu ya, radio yang selalu di-share. Ya, terima kasih Pak Yopi yang setia melayani pemberitaan firman Tuhan melalui radio Cepi. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan pokok-pokok doa hari ini. Yang pertama buat bangsa negara Indonesia, Kota Bandung Raya, cuaca, bencana alam, Gereja Metodis Injili khususnya di Menara Pengharapan, pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pendeta Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun khususnya ulang tahun pernikahan, pergumulan dan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pendeta Yopi dan Ibu, juga kesehatan Ibu Olsia dan Pendeta Alek dan semua jemaat. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati di hadapan Tuhan, satukan pikiran untuk menaikkan doa-doa. Biar Roh Kudus menolong kita untuk menaikkan doa-doa tersebut. Bapa, kami mengucap syukur kembali kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya melalui hamba-hamba-Mu yang sudah menyaksikan begitu besar karya Tuhan dalam kehidupan mereka, yang senantiasa Engkau nyatakan baik di dalam situasi kondisi yang pahit sekalipun, Tuhan tetap ada bagi mereka. Bahkan Tuhan mengangkat mereka dari keterpurukan, dari kesakitan, dari ketidakpedulian, tetapi Engkau mengangkat sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih buat pemulihan kehidupan mereka, bahkan sampai saat ini kasih karunia Tuhan tetap ada kepada hidup mereka, baik kepada Ibu Pur, Ibu Mei, bahkan Pendeta Nelson.
secara pribadi dalam kehidupan mereka. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tahu keberadaan bangsa negara kami. Tuhan tahu setiap pertumbuhan perkembangan yang dilakukan secara proses di dalam bangsa negara kami. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, baik melalui para pemimpin, para pejabat, bahkan rakyat-rakyat semua sekalipun. Tuhan mari, Tuhan tolong, Tuhan bukakan pemulihan-pemulihan, Tuhan berikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tuhan jadikan bangsa negara kami bangsa yang sungguh-sungguh peduli terhadap semua rakyat, bangsa yang sungguh-sungguh peduli terhadap kejujuran, integritas, bangsa yang sungguh-sungguh mempertahankan NKRI, bangsa yang sungguh-sungguh menghargai, menghormati Pancasila, dan bangsa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat dan juru selamat bagi semua umat manusia dan penebus bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami rindu di dalam negara bangsa kami terjadi pertobatan. Semakin banyak orang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil, semakin banyak pula orang-orang yang menjadi pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon setiap orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan supaya mereka benar-benar menjadi terang dan garam di dalam setiap pekerjaan mereka, profesi mereka. Tuhan tolong supaya anak-anak-Mu benar-benar menjadi saluran berkat, anak-anak-Mu menjadi terang, anak-anak-Mu menjadi pembawa kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau setiap anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam pemerintahan, terlibat di dalam kementerian, terlibat di dalam usaha-usaha yang mendukung perekonomian negara kami Indonesia, bahkan terlibat di dalam setiap politik pun. Tuhan tolong supaya Tuhan selalu memberikan kepada mereka keberanian untuk menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Sungguh kami merasa sedih ya Tuhan, sampai saat ini masih ada gereja-gereja yang terintimidasi, masih ada gereja-gereja yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar oleh karena tekanan-tekanan, oleh karena ancaman-ancaman, oleh karena penolakan-penolakan di negara kami. Tuhan tolong supaya setiap hamba Tuhan dan jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja-gereja tersebut senantiasa diberikan kekuatan, pengampunan, kasih yang nyata kepada setiap orang-orang yang menganiaya mereka sekalipun, yang mengintimidasi, yang mengancam mereka sekalipun. Tuhan tolong nyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu kepada orang-orang yang digelapkan untuk selalu mengganggu, untuk selalu menyerang, bahkan mengecewakan setiap anak-anak-Mu yang mau memberikan pertumbuhan iman dan kerohanian. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang militan, yang masih terus bertahan bahkan memberitakan firman-Mu. Jadikanlah gereja-gereja yang berfungsi, jadikanlah gereja-gereja yang sungguh-sungguh membawa kontribusi yang benar di tengah-tengah bangsa negara Indonesia kami, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Secara khusus kami juga berdoa buat gereja Metodis Injili, baik secara sinode maupun secara kepengurusan di dalam gereja-gereja lokal. Tuhan tolong berikan pertumbuhan iman dan kerohanian. Tuhan tolong berikan kesatuan hati, karena kami sadar kami sebagai satu tubuh Kristus tidak mau terpecah-pecah, tidak mau terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang bukan daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Kami bersyukur Tuhan memberikan tempat kepada kami untuk kami bisa beribadah. Kami bersyukur Tuhan memberikan keamanan, perlindungan kepada kami untuk beribadah hari Minggu demi Minggu, khususnya hari ini. Kami bersyukur buat fasilitas yang ada yang boleh kami gunakan. Kami bersyukur buat jemaat-jemaat yang setia beribadah, yang setia memberikan diri untuk melayani Tuhan.
Terima kasih buat semuanya itu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesediaan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir. Engkau Allah yang maha tahu pergumulan yang mereka hadapi, dan biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan iman kepada mereka melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa secara khusus buat ulang tahun bertambahnya usia pernikahan, yaitu Pak Saud dengan Ibu Saud. Terima kasih sudah sekian tahun Tuhan menyertai kehidupan keluarga mereka. Tuhan menolong setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan mereka, bahkan pendidikan anak-anak mereka sampai selesai. Dan Tuhan, jadikanlah anak-anak mereka, Samuel dan Natalia, anak-anak yang terus takut akan Tuhan, anak-anak yang terus berkarya demi kemuliaan nama Tuhan, dan anak-anak yang menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan mereka bekerja, baik di dalam pergaulan, pelayanan maupun pekerjaan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami pergumulan tentang sakit, baik itu Pak Alex maupun Ibu Olsia, ataupun siapapun ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu menolong, tangan Tuhan selalu memberikan kesembuhan, menyatakan kuasa-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini. Apapun penyakit yang dialami, biarlah itu hanya sekedar lewat. Biarlah melalui penyakit itu juga Tuhan semakin menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, untuk dunia bisa melihat bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang tidak pernah lepas dari pertolongan dan kepedulian Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat keluarga Pak Yopi, Ibu Yani beserta cucu, mantu dan anak mereka. Tuhan berkati dalam masa usia tuanya. Tuhan terus menolong, memberikan kemampuan kepada gembala sidang kami dan Ibu untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi siapa saja yang mereka layani, bagi siapa saja orang-orang yang memakai mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Pak Alex. Tuhan, terima kasih atas pertolongan Tuhan kepada beliau yang sudah melaksanakan wisudanya dengan baik dan lancar. Bahkan pada hari ini Pak Alex akan kembali ke Bandung berkumpul bersama keluarga. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, jagai sepanjang perjalanan. Tuhan tolong kendaraan yang dipakai sebagai sarana untuk menempatkan beliau di kota Bandung dan di keluarganya. Biarlah beliau dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan membawa kabar bahagia kepada keluarganya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap jemaat yang bergumul. Tuhan tolong, Tuhan sertai kehidupan mereka, berkati setiap pekerjaan, pelayanan, dan usaha mereka. Biarlah kami sebagai keluarga besar Metodis Injili Menara Pengharapan benar-benar hidup bergantung dan berdasarkan kepada firman Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Mari kata-kata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Pak Pendeta Yopi untuk berkat. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus atas ibadah pada pagi ini. Kiranya anugerah-Mu turun atas setiap kami, dan kiranya kasih sayang Tuhan menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini di mana Tuhan telah memberkati ibadah kami ini dari pertengahan sampai akhirnya. Bila sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan juga melindungi kami sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tersedia makanan dan minuman, Tuhan berkati, kuduskan. Ini menjadi kekuatan dalam kami. Kami serahkan semua hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah selesai. Silakan duduk. Doa. Ya, berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk kami bisa melayani Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan. Biarlah kiranya Selalu Bapak Ibu dimanapun berada, kami terus melayani dengan tulus. jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga berdoa kepada Tuhan supaya siapa namanya? Halo. Biar ya, lupa lagi. Makasih ya. Kasih ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Jadi ganteng. Ya, Kak. Terima kasih kembali Bapak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.